Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan bahkan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu aktivitas belajar mengajar. Dan kembali lagi bersama saya di mata pelajaran sejarah Indonesia, yang mana alhamdulillah kalian kemarin telah melaksanakan pembelajarannya, dimulai dari KD 3.1 sampai ke KD 3.2, yaitu dimulai tentang bagaimana awal mula datangnya bangsa barat, kolonialisme atau imperialisme ke Indonesia, kemudian disambung dengan bagaimana perlawanan dari bangsa kita dari berbagai daerah terhadap kolonialisme dan imperialisme. Bahkan sudah diteskan melalui PTS, penilaian tengah semester, dan hasilnya sudah saya dapatkan dan nanti dibagikan ke orang tua kalian sebagai laporannya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah menerima hasil laporannya, ada yang belum menerima hasil laporannya. Yang sudah menerima, kalian silahkan lihat di situ nilainya memang masih asli, belum nilai hasil remedial. Jadi bagi kalian yang nilainya di bawah KKM itu mesti melaksanakan remedial. Nanti soalnya akan saya buatkan dan akan saya share untuk remedialnya di PTS ini. Nah, untuk KKM-nya di Mapel Sejarah Indonesia ini masih di angka 65. Jadi bagi kalian yang di bawah 65 itu harus melaksanakan remedial. Bagi yang sudah pas di 65 ataupun yang lebih, saya ucapkan selamat dan kalian tidak perlu melaksanakan remedial PTS-nya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan di materi masuk ke KD 3.3, yaitu tentang bagaimana dampak daripada perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kita akan pelajari bagaimana dampaknya. Nanti akan banyak sekali sub-sub judulnya. Dampak dari bidang politiknya, dampak dari bidang budayanya, dampak dari bidang hal-hal yang lainnya. Nah, itu bagaimana dampaknya positif ataupun negatif nanti kalian akan pelajari hari ini. Oleh karena itu, maka video ini jangan dulu skip, jangan dulu close, dan kalian tetap perhatikan, laksanakan sampai selesai pembelajaran hari ini. Saya akan jelaskan, akan saya sampaikan, dan kalian perhatikan apa yang saya sampaikan pada hari ini, sehingga alhasil kalian mendapatkan ilmu dan mendapatkan pemahaman tentang materi ini. Baik, saya akan tampilkan dulu layarnya. Silakan kalian lihat layar yang saya maksud. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Judulnya itu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang dimaksud dengan dampak di sini merupakan akibat atau pengaruh terhadap bangsa kita adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bagaimana dampak-dampaknya, seperti apa dampak-dampaknya, akibat-akibatnya seperti apa. Yang namanya akibat ataupun dampak itu kan bisa berdampak positif ataupun negatif. Nah, kita akan pelajari bagaimana dampaknya, apakah positif, apakah negatif. Yang namanya dampak, namanya akibat, itu pasti ada yang disebut dengan dampak negatif ataupun positif. Jadi tidak semuanya negatif, ada positifnya. Nah, dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ini ada berbagai bidang. Di sini ada 4 bidang. Dampak dalam bidang politik dan struktur pemerintahan, kemudian ada dampak di bidang ekonomi, ada dampak di bidang sosial budaya, kemudian ada dampak di bidang pendidikan. Yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas 2 dampak saja. Yang pertama, dampak politik dan dampak terhadap pemerintahan kita, kemudian bagaimana dampak terhadap ekonominya. Next, kita lanjutkan. Nah, dalam dampak di bidang politik dan struktur pemerintahan itu dibagi ke beberapa masa. Ada masa kekuasaan VOC, kemudian ada masa pemerintahan Daendels, ada masa pemerintahan Raffles, dan kemudian ada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kita mulai dari yang pertama, yaitu masa kekuasaan VOC. Bagaimana dampak daripada masa kekuasaan VOC terhadap politik dan struktur pemerintahan kita. Pengaruh VOC di Indonesia itu diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Seperti yang telah kita pelajari pada tempo dulu, bahwa VOC ini merupakan sebuah organisasi yang memiliki hak istimewa, gitu ya, sehingga mereka bisa menguasai bahkan ikut campur dalam urusan politik di kerajaan di kita, di pemerintahan di Indonesia. Pertama, mereka itu ikut campur terhadap urusan politik di kerajaan, kemudian penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Jadi pimpinan pribumi itu kerajaan yang ada di kerajaan itu bisa menjadi bawahan VOC gitu.
Padahal VOC itu kalau bisa disebut ya tamu lah terhadap negara kita. Tapi mereka bisa menguasai, kemudian pribumi-pribumi yang ada di Indonesia itu bisa menjadi bawahan mereka. Nah ini yang paling parah gitu ya, yaitu politik adu domba atau istilahnya Divide et Impera yang dijalankan oleh mereka sehingga menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Selain juga mereka melaksanakan atau menjalankan politik memecah belah atau yang disebut dengan Divide et Impera ini, mereka pun melaksanakan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Seperti misalkan pura-pura mengajak perundingan gitu kan, perdamaian tetapi malah ditangkap. Seperti contohnya pada waktu itu penangkapan Pangeran Diponegoro. Kemudian pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh, seperti pembunuhan Sultan Khairun pada saat itu. Jadi secara politik martabat rakyat Indonesia itu jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Karena memang mereka itu menjalankan politik adu domba. Jadi bangsa kita itu diadu dombakan dengan bangsa kita, sehingga terjadilah perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Itu memang mereka itu sangat licik sekali ya. Karena mereka prinsip menghalalkan segala cara agar mereka itu mendapatkan kekuasaannya. Nah, kemudian selanjutnya masa pemerintahan Dendles. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles ini, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Nah, mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti juga. Nah, selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Pertama, kebijakan-kebijakannya, Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Kemudian yang kedua, kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Karena memang dikuasai oleh mereka, sehingga kedudukan penguasa pribumi itu semakin menurun, semakin tidak ada pengaruhnya gitu. Kemudian terjadilah dualisme pemerintahan di kita itu. Pertama ada pemerintahan Eropa, yang kedua ada pemerintahan pribumi. Nah, struktur pemerintahan di pemerintahan Eropa itu ada beberapa bagian. Pertama ada residen, wilayahnya keresidenan. Jadi wilayah keresidenan ini dipimpin oleh seorang residen gitu. Kemudian di bawahnya ada asisten residen atau yang disebut dengan wilayah itu abdeling. Kemudian di bawah asisten residen itu masih ada pejabat yang disebut dengan controller atau control afdeling. Itu nama wilayahnya dinamakan controller afdeling. Nah ini nama wilayahnya. Itu dipimpin oleh controller. Nah, kemudian selanjutnya bagian daripada pemerintahan pribumi. Nah, dari pemerintahan pribumi itu ada seorang bupati yang memimpin wilayah kabupaten. Kemudian ada seorang wedana yang memimpin sebuah wilayah distrik. Kemudian ada asisten wedana yang memimpin wilayah under distrik. Kemudian di bawah, paling bawah adalah pejabat desa. Nah, setiap distrik itu kemudian terbagi menjadi outer district, yaitu yang dipimpin oleh seorang asisten wedana. Nah, asisten wedana ini itu yang disebut dengan, kalau sekarang itu camat gitu ya, para camat. Nah, ini ada pejabat desa di bawahnya. Selanjutnya ada masa pemerintahan Raffles. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Safford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan dirubah gitu ya. Kemudian pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Kemudian penghapusan ikatan feudal dalam masyarakat Jawa. Feudal itu ikatan turun-temurun ya, kekuasaan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Feudal. Nah, itu dihapuskan oleh pada masa pemerintahan Raffles. Kemudian kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, ini juga merupakan bidang positifnya mungkin ya, ada kepastian hukum bagi masyarakat pada masa pemerintahan Raffles. Nah, selanjutnya pada masa kolonial Belanda ya, ini yang terakhir. Maka masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal itu berakhir dan digantikan sistem tanam paksa pada 1830 tahunnya. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Vrije Neerlandika atau perdamaian Neerlandika. Perdamaian Neerlandika ini adalah yang dimaksud adalah penyatuan, penggabungan
wilayah Hindia Belanda yang sekarang mungkin kalian melihat peta Indonesia yang sekarang itu, nah itu hasil daripada penggabungan yang disebut dengan perdamaian Nederlandica. Jadi batas-batas wilayah, jadi sudah tertera batas-batas wilayahnya dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah itu peta itu awal batas wilayah Hindia Belanda itu diawali daripada perdamaian Nederlandica ini, itu yang dilakukan pada masa kolonial Belanda. Nah sehingga gagasan tersebut itu menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Jadi wilayah NKRI, batas-batas wilayah NKRI itu dimulai pada saat itu dengan adanya kebijakan ini sebenarnya. Sejarahnya seperti itu. Nah, gagasan yang dicetuskan oleh Van Huys tersebut bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Nah, jadi si wilayah peta Indonesia yang sekarang kita akui, yang sekarang kalian ketahui, itu berasal dari sini awalnya. Makanya disebut dengan cikal bakal wilayah NKRI, dan sampai saat ini wilayah itu masih menjadi batas-batas wilayah negara kita. Oke, next selanjutnya di bidang ekonomi. Tadi sudah kita bahas di bidang pemerintahan kita. Nah, seperti itulah politik dan struktur pemerintahan kita, dampaknya ketika perkembangannya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dampak ekonominya seperti apa. Sama ada 4 masa. Kita mulai dari masa kekuasaan VOC terlebih dahulu. Nah, dampak ekonomi pada masa ini erat berkaitan dengan praktik eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara sejak 1605. Secara umum, praktik eksploitasi yang dijalankan VOC berupa penanaman paksa atau disebut dengan tanam paksa, penyerahan wajib, monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Monopoli perdagangan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Nah, di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah. Adapun di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Praktik eksploitasi VOC juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC, yaitu Verflex, Leverklans, dan Kontingen. Nah, yang dimaksud dengan Verflex different ini adalah, dan kontingen ini, kalau yang ini itu maksudnya adalah bahwa ada penyerahan wajib. Jadi hasil bumi yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia itu wajib diserahkan ataupun dijual kepada pihak VOC saja dengan harga yang telah ditentukan. Nah, kalau kontingen ini adalah sejenis kewajiban pajak lagi, gitu, pajak tanah. Jadi bagi pribumi bangsa rakyat Indonesia itu wajib membayar pajak tanah terhadap VOC. Itulah praktik eksploitasi VOC yang memang kebijakannya sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada masa pemerintahan Daendels. Dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Gitu. Perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial atau Belanda. Dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan. Nah, ini di belakang petanya ada. Jalan ini mempermudah akses perdagangan. Di sisi lain, pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban jiwa. Nah, di sisi lain ada positifnya, di sisi lain juga ada negatifnya. Karena pada waktu pembangunan ini sangat banyak sekali korban jiwa, terutama bangsa kita. Next, selanjutnya ada masa pemerintahan Raffles. Nah, upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum, usaha memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Pada pelaksanaannya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat untuk membayar pajak atas sewa tanah. Sebagian besar rakyat tergantung kepada rentenir Tionghoa. Dampaknya rakyat terlilit hutang dan harus kehilangan tanahnya kepada para rentenir Tionghoa. Itulah yang akibat daripada perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu seperti itu. Kalau dampak ekonominya, karena rakyat Indonesia harus membayar sewa tanah, sedangkan tanahnya kan milik kita. Gitu. Karena memang penguasaan dikuasai oleh mereka, sehingga kebijakan ada di mereka.
mau tidak mau mereka rakyat kita harus membayar pajak atas sewa tanahnya. Nah, sehingga kan rakyat Indonesia sangat kewalahan untuk membayar sewa pajak tersebut, sehingga mereka harus meminjam uang terhadap rentenir, kemudian tidak bisa membayar, ya jaminannya tanah, kehilangan tanah. Selanjutnya pada masa kolonial Belanda, kebijakan dampak ekonomi masa pemerintahan kolonial Belanda berkaitan erat dengan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Nah, kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri dan Hindia Belanda. Kemudian, kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dan berbagai infrastruktur. Nah, selanjutnya masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mulai mengenal sistem perbankan modern. Nah, itulah dampak-dampak daripada di bidang politik dan struktur pemerintahan, juga di bidang ekonomi. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa kebijakan penjajah yang cenderung menindas dan intervensi politik di lingkungan istana negara kerajaan telah menempatkan penguasa lokal menjadi bawahan Belanda. Rakyat menjadi rendah diri. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, rakyat hidup semakin menderita, bahkan timbul kemiskinan akibat dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak, dan kerja rodi, sehingga banyak korban. Intinya, rakyat semakin menderita. Itu dampak dari ekonominya. Kemudian penguasa lokal menjadi bawahan kolonial, sehingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya. Kemudian mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Kemudian selanjutnya mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia dan dibangunnya sarana prasarana pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana transportasi kereta api. Ini mungkin salah satu dampak positifnya, kita bisa mendapatkan transportasi itu atau sarana-sarana itu, pertanian dan perkebunan. Kemudian selanjutnya pada masa penjajahan Belanda telah diperkenalkan dan ditetapkan batas wilayah, termasuk wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia yang tadi saya jelaskan ya. Di wilayah peta negara kita itu awalnya dibuat batas-batasnya pada masa penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, dari sekian kesimpulan yang saya tadi bacakan bahwa perbandingannya banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Jadi yang paling intinya adalah bahwa rakyat Indonesia semakin menderita terhadap adanya kolonialisme dan imperialisme, baik di bidang politik, struktur pemerintahan, maupun di bidang ekonomi. Nah, mungkin nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas dampak dalam bidang sosial budaya dan dampak dalam bidang pendidikan. Nah, apakah di dalam dampak tersebut ada dampak positifnya ataupun ada dampak negatifnya? Pasti di dalam sebuah akibat ataupun dampak pasti tertera ada dampak negatif ataupun positif. Tapi tadi sudah kita pelajari bahwa dampak dalam adanya perkembangan kolonialisme dan imperialisme ini masih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Nanti kita akan pelajari di bidang sosial budaya dan pendidikan. Itu ya, mungkin ada dampak positifnya juga. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan kalian bisa cari informasi lebih lanjut dan kalian bisa baca buku di buku paket kalian tentang materi-materi ini. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Nanti ada link untuk beberapa pertanyaan terkait evaluasi hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Diusahakan jangan lihat buku. Saya akan beri waktu untuk kalian baca-baca dulu materinya, sehingga nanti akan ada nilai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.